Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Indah Juwita. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Misteri mistis di Kalimantan. Tidak ada yang boleh melanggar sekalipun suku aslinya, apalagi terhadap ibu hamil dan yang baru saja melahirkan. Melisa, kamu kalau pergi kemana-mana jangan lupa baca doa dan selalu baca ayat kursi. Apalagi kalau ada yang nanyain usia kehamilanmu, jangan sembarangan kasih tahu secara detail ya. Terlebih orang yang gak kamu kenal, bahaya. Aku hanya mengangguk. Aku sangat tahu mama khawatir dengan keadaanku. Setelah menanti anak dengan lama pernikahan 10 tahun ini. Gak usah terlalu lebay amah, lagian itu makhluk halus, masih aja percaya begituan. Musrik mah musrik, gerutuku. Kamu ini kalau dikasih tahu, lagian yang mama kasih tahu ini bukan makhluk halus. Dia sama kayak kita, cuma bersekutu dengan makhluk halus. Ya kan sama saja mah. Karena gak mau terlalu banyak diceramai mama, aku segera pergi pulang dengan Mas Pras. Rumahku lumayan jauh dari kediaman mama, melewati banyak hutan, kuburan, serta pemukiman warga yang tampak seram kalau malam. Suamiku bisa menjemput malam karena siangnya harus bekerja. Aku sudah lama tinggal bersama mama, saatnya kembali menemani suamiku. Mas, percaya sama kuyang gak sih? Atau parakang? Atau pok-pok yang sering dibilang mama? Tanyaku sesaat dalam perjalanan pulang itu. Kenapa tiba-tiba kamu nanyain itu? Kamu gak percaya? Aku melirik ke arah kaca spion. Wajah suamiku nampak berkerut karena baru kali ini aku menanyakan hal ini padanya. Ya gak tahu sih mas, kayak gak suka aja kalau tiap kali mau pulang malam pasti mama cerewet banget, bahkan sampai seluruh bawah bulu landak segala. Kan kayak gimana gitu jadinya, keluhku. Ya sudah sih sayang, kalau memang menurutmu gak masuk akal cukup dengarkan saja, hiburnya. Aku memeluk mesra suamiku. Tangannya mengelus lembut tanganku. Bersyukur rasanya punya suami seperti dia, pengertian dan juga baik hati. 1 jam perjalanan hingga sampai di rumahku. Terasa sepi karena aku terbiasa dengan hiruk pikuk adik-adik yang serba rusuh. Saudaraku ada banyak dan aku anak pertama. Aku merebahkan diri di kamar tidur sembari membuka smartphone milikku. Ingat pesan mama sama abah sayang, kalau sampai rumah cuci kaki dan tangan baru tidur. Kalau perlu ambil air wudhu terus tidur. Jangan lupa juga baca adab-adab agar terhindar dari gangguan setan, suruhnya. Entah kenapa rasanya malas sekali. Badan pegel semua, perut juga makin membesar. Rasanya sudah tidak sabar ingin menimang anakku, apalagi tendangan darinya dan juga seringkali menonjolkan kaki atau sikutnya. Gemes. Nanti amas masih mager, tolakku. Aku hanya melihat wajah heran suamiku, tapi aku tersenyum genit padanya. Aku melihat wajah Mas Pram basah oleh air wudhu, kemudian tidur di sampingku. Pokoknya jangan lupa ya sayang, ambil air wudhu, baca adab-adab tidur, dan juga ayat kursi untuk penjagaan kita, suruhnya lagi. Enggak mama, enggak mas, semuanya cerewet, keluhku. Ini demi kebaikanmu loh sayang. Mas Pram berbalik menghadap ke arahku. Iya nanti aku juga ke kamar mandi ambil wudhu, keluhku. Mas Pram tersenyum manis sembari mencubit hidungku.
Sudah malam, Mas mau tidur duluan. Besok ada apel pagi. Gak enak kalau sampai telat. Jangan begadang dan ingat pesan Mas. Mas Pras kemudian tertidur. Aku masih asik menyekrol cerita dari grup aplikasi biru itu. Rasanya candu dan juga membuatku terhibur. Ada aja para penulis menceritakan kisah yang menarik. Aku melihat jam sudah pukul 11 malam. Karena mata terasa mengantuk, aku pun tertidur. Namun, seketika aku terbangun. Ada suara di atas genteng. Suara itu semakin keras. Aku merinding. Perutku terasa keras, badanku kaku. Aku beristighfar, namun sangat sulit. Ada apa ini? Bahkan untuk menggoyangkan suamiku pun tidak sanggup. Ya Allah, ada apa ini? Suara itu menyeret-nyeret di atas genteng dan juga ada cahaya melewatinya. Aku berusaha menutup mata sambil baca ayat kursi dalam hati. Namun perutku semakin keras, tidak terkendali. Tidak lama suara itu pun pergi. Aku bisa bernafas lega. Tapi badan ini tetap tidak bisa bergerak sampai keesokan harinya. Mas, ini apa? Pahaku berwarna biru. Aku memegang warna lebam biru itu. Namun tidak sakit. Suamiku langsung menatapku dengan takut. Semalam tidur ambil air wudhu gak? Azab-azab gak? Tanyanya yang membuatku menjadi takut. Mas, aku jadi takut setelah tahu ada bekas biru di pahaku. Ceramah bertubi-tubi dilontarkan dari Mas Pras. Kupingku jadi panas mendengarnya. Kukira perempuan aja yang cerewet Mas. Rupanya Mas Pras yang bergelar suamiku ini juga bisa cerewet ini, keluhku. Mas Pras malah narik nafas kasar. Lagian kamu ini aneh dek. Sudah tahu pantang di sini, gak menjaga adab-adab kalau mau tidur. Apalagi kamu itu hamil. Mas Pras duduk di dekatku sambil melihat lagi bekas biru di pahaku. Ngeri banget ya dek. Apa ini ditandai gitu sama makhluk itu ya? Tanyanya. Ih, jangan gitu ah, bikin aku tambah takut, keluhku. Mas Pras cuma tertawa melihatku ketakutan. Masih berani kamu gak dengar sama Mas atau Mama? Aku hanya menggeleng lemah sembari mengusap perutku. Semoga saja tidak ada apa-apa. Dan alhamdulillah, aku masih merasa gerakan cinta dari si bayi. Aku sudah khawatir karena sempat keras dan kaku. Mas Pras berangkat kerja setelah sarapan pagi. Yang memasak Mas Pras. Karena dia tahu kalau aku menggoreng atau menumis makanan dengan bahan utama bawang merah, pasti muntah. Jadi Mas Pras gak tega dengan itu. Tugasku tinggal membersihkan semua sisa-sisa makanan, tempat yang kotor, terutama cuci piring. Jadi ingat kata Mama, kalau cuci magicom atau bekas masak nasi harus cepat dicuci agar nanti mudah melahirkan. Ari-ari gak lengket gitu, kayak nasi lengket di dalam magicom. Lagi-lagi itu seperti mitos bagiku. Di belakang rumah ini terdapat hutan karet. Kalau sudah panen, Masya Allah, baunya menyengat busuk sekali. Aku dulu gak tahu itu apaan, soalnya bau banget. Ketika aku tanya sama pekebun, rupanya panen getah karet. Sumpah, aku pikir itu comberan, bau banget. Di samping kanan rumah ini ada bengkel yang sudah lama gak dioperasikan. Kadang malam sering aku mendengar beberapa remaja menggunakan entah untuk apa. Dan sebelah kiri terdapat tetangga asli orang sini bersuku Banjar. Serta bagian depan rumahku, jalan besar menuju kota. Karena aku mau masak, jadi menunggu beberapa tukang sayur lewat depan rumah. Ketika aku menunggu, ada tetangga ikutan duduk di depan teras rumahku. Mbaknya baru ya tinggal di sini, tegurnya. Aku kaget kemudian tersenyum padanya. Iya, mungkin sekitar 4 bulan lah di sini. Suamiku kerja di proyek situ, jadinya ikut kemari, jelasku. Kalau malam apa Mbak berani? Apalagi lagi hamil besar gitu. Ya berani aja, emangnya ada apa? Banyak kejadian di sini Mbak. Ibu yang ngontrak di sini lagi hamil juga. Gak tahan, katanya sering diganggu. Jelasnya yang membuatku shock. Aduh, jangan nakutin dong. Lagian kan yang kayak gitu sebenarnya bisa kita jaga. Jujur saja aku agak takut, kayak semalam lagi. Bener-bener takut. Ya intinya jangan lakuin pantangan aja sih Mbak. Kemudian ada tukang sayur berhenti tepat di depan kami. Banyak sekali sayur terpampang di situ. Duh, musimnya hamil ya ini Bu,
Canda Pak Le penjual sayur. Aku cuma mesam-mesem aja, malu mendengarnya. Cuma yang aku herannya Bu, kalau yang hamil pasti diberi ucapan selamat ya kan? Kalau yang hamilin ini malah dibully, gak pernah dapat selamat gitu. Padahal kan dia hamil dari yang hamilin dari suaminya, tapi gak pernah dapat selamat, sambil delus gitu kayak ibu-ibu hamil, candanya. Pak Le sayur itu dipukul sayur sama tetangga yang duduk di sampingku tadi. Aku ketawa juga melihat tingkahnya. Jangan didengar ya Mbak, begini memang Pak Le sayur ini sangklek. Tetangga itu memilih kembali beberapa sayur. Malam ini aku sendiri, agak takut sih. Jadinya aku sehabis maghrib membaca Al-Quran sembari menunggu kepulangan suamiku. Beberapa kali melirik smartphone melihat jam. Biasanya Mas Pras pulang berkisar jam 9 malam, sudah sama lemburnya. Ketika ingin merebahkan diri di kasur karena lama duduk untuk membaca tilawah, tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Sontak aku kaget dan merinding. Bersamaan ketukan pintu di samping dekat dapur. Aku segera berdiri dan mengintip lewat sela jendela. Siapa? Tanyaku keras. Aku beristighfar dan membaca berkali-kali ayat kursi. Ada seorang wanita parubaya sedang memegang sesuatu. Kelihatannya bawa makanan. Aku membuka pintu itu. Rupanya manusia, bukan hantu. Saya tetangga sebelah. Maaf ganggu malam-malam. Ini ada beberapa masakan yang saya masak sendiri. Diterima ya Bu? Oh iya, makasih banyak ya Bu. Gak mampir dulu sebentar ke dalam? Ah gak usah, cuma mau antar ini saja Bu, mari. Ibu itu pergi meninggalkanku. Ketika aku membuka tutup kotak makanan itu, isinya ikan asin dibuat asam manis. Harumnya mengelilingi ruangan dapurku. Terlihat enak sekali. Tidak berapa lama suamiku pun tiba di rumah. Aku menyambutnya dengan senang. Kuletakkan kotak makan itu di atas meja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menyambut tangan Mas Pras, kemudian menciumnya. Tidak lupa memeluk hangat mesra suamiku tercinta ini. Ada berita apa ini? Tanyanya. Nggak ada, cuma tadi aku agak takut aja sih, jawabku. Banyakin amalan ya sayang. Jangan sembarangan membuka pintu rumah sama yang nggak dikenal, ceramahnya lagi. Bau busuk apa ini? Suamiku mencari bau busuk yang dimaksud. Ah, bau busuk apa? Nggak ada yang busuk Mas. Beneran ada bau busuk, ucapnya sambil menautkan alisnya. Mas Pras berkeliling mencari bau itu, dan rupanya Mas Pras menatapku saat melihat ada sekotak makanan. Tanpa perlu ditanya, Mas Pras membuka. Otomatis suamiku pergi ke kamar mandi dan muntah. Astagfirullah, apa itu Dek? Aku bengong, dan aku gak mencium yang dimaksud suamiku. Itu dari tetangga sebelah Mas, ikan asin asam manis itu, kataku. Matanya mengernyit, kemudian memegang kepalaku. Belum kamu makan kan? Dia kesini sama siapa? Sendiri, ucap salam gak? Aku langsung diam. Dia sama sekali gak ucapkan salam, dan hanya sendiri. Dan lagi, tadi sekilas aku melihat ada garis merah di lehernya. Badanku langsung dingin juga berkeringat. Astagfirullah sayang. Beberapa kali suamiku memijit kepalanya, pusing melihat tingkahku. Di sini masih banyak yang menggunakan ilmu hitam. Mas sering dengar yang hamil dipantau oleh beberapa pengincar. Kamu gak sayang sama dirimu sendiri apa? Masa buka pintu sama yang gak ucapan salam juga gak tahu? Mas Pras bolak-balik di depanku, persis seperti setrikaan. Aku sayang lah Mas, cuma kan aku benar-benar lihat dia itu manusia, kataku memelas. Kamu pikir kuyang itu bukan manusia? Seperti apa dia ciri-cirinya? Tanyanya. Dia perempuan sih Mas, dan ada tanda merah di lehernya, jawabku takut-takut. Mas Pras tepok jidat, ekspresi wajahnya tampak sangat khawatir. Aku ikut khawatir juga. Kenapa aku jadi bodoh sekali sih? Belum lagi kalau mama sama abah tahu, bisa berabe. Mulai sekarang, jangan sembarangan kasih masuk orang. Banyakin amalan. Kalau ada yang ke rumah, cepat hubungi Mas, suruhnya. Iya Mas. Mas Pras membuang makanan yang berada di dalam kotak itu. Matanya melirik ke sana kemari, kemudian mencucinya dengan air yang dibacakan olehnya. Aku tidak tahu apa yang dibacakan olehnya. Ayo kita tidur, sudah malam. Sebelum itu, ambil air wudhu dulu.
Kemudian kita tidur dan baca adab-adab. Mas gak mau kamu tidur kayak kemarin, bahaya. Aku pergi ke kamar mandi, istinja, kemudian mengambil air wudhu. Tapi ketika aku ambil air wudhu, ada suara dekat genting. Kamar mandiku ini masih bolong bagian ujungnya. Kalau hujan terkadang masuk air dari situ karena memang bolong. Seketika aku kaget karena ada cahaya merah dan juga hitam menyembul arah situ. Aku terpeleset serta ketakutan. Aku melihat bayangan kepala serta rambut dan juga beberapa usus menjuntai ke bawah. Berusaha aku bergerak sehingga menimbulkan bunyi dari dalam kamar mandi. Dek Melisa, Melisa. Berulang kali aku mendengar suara panggilan Mas Pras, tapi aku tidak kuasa menjawab, badanku kaku. Makhluk itu mendekat ke arahku, baunya amis sekali, perutku keras seperti waktu itu. Aku berusaha agar keluar dari kamar mandi tapi sulit. Berat sekali badan ini, aku baca ayat kursi dari dalam hati, tapi tidak ada perubahan. Air mata ini mengalir. Mas Pras berusaha mendobrak pintu kamar mandi. Ketika terbuka, makhluk itu pun pergi. Namun pendarahan telah terjadi. Darah mengalir deras dari arah jalan lahir. Kepalaku pusing dan gelap. Aku mengerjap, melihat sekeliling ada mama, ibu mertua, ayah mertua, abah, dan juga Mas Pras. Melisa, mama mendekatiku sembari mengelus kepalaku. Berapa kali mama bilang, tolong hati-hati nak, mereka itu ada dan selalu mengincar ibu hamil seperti kamu. Tegurnya lembut. Bayiku gimana mah? Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Untuk sementara, kamu gak boleh tinggal di rumah itu lagi. Mana kamu suka sekali menggampangkan urusan kayak gini. Kamu ini asli orang Kalimantan, tapi kenapa gak percaya sama hal kayak gitu? Ibu saja yang perantau dari tanah Jawa gak berani sembarangan di kampung ini. Banyak pantangannya, kata ibu mertua. Apalagi soal berburu atau nangkap ikan. Salah-salah kita jadi tumbal, seru ayah mertua. Us, kalau ngomong jangan ngawur toh ya. Jaga baik-baik. Ingat, 10 tahun kamu nantikan anak itu. Sudah Allah kasih, tapi gak kamu jaga dengan baik. Yang salah siapa? Tegur mama lagi. Aku hanya diam sambil memegang perutku. Tangisku pecah. Maafin aku ya nak. Insya Allah mulai saat ini aku akan mendengarkan perkataan dari semua orang yang sayang padaku. Aku dirawat di rumah sakit. Pendarahan cukup hebat, tapi beruntung bayinya tidak apa-apa. Cuma aku saja yang masih sangat lemah. Mereka benar-benar menjagaku kali ini. Beberapa kali tetap diceramahi karena aku sering lupa dengan pantangan mereka. Bukannya gimana ya Mei, kita hidup berdampingan dengan makhluk kayak gitu. Lebih lagi hal gaib atau pemegang ilmu hitam sampai sekarang pasti masih ada, jelas ibu mertua. Apalagi tempat yang kamu tinggali itu banyak hal mistisnya. Yang kuat amalannya saja masih diganggu, apalagi yang abai sama masalah beginian. Kenapa sih kok masih bertahan di rumah itu? Tanya mama. Dari proyek mah, kita nggak bisa minta rumah ini itu. Kan yang biayanya dari proyek. Kalau bisa sih kita pindah aja. Aku juga khawatir sama Mai, dia terlalu ceroboh, keluh suamiku Mas Pras. Oke Fik, Melisa tinggal sama mama sampai waktu yang tidak ditentukan. Pokoknya jangan banyak alasan ataupun keluhan. Ini semua demi kebaikanmu Mei, pinta mama. Dengar itu Mei, aku dukung mama kamu, tutur ibu. Kalau masih bandel, kita ikat nanti si Melisa, kata ayah mertua sambil tertawa. Sekitar 3 hari aku dirawat di rumah sakit. Mama mengantarku pulang bersama kedua mertuaku. Mas Pras juga selalu ikut andil dan lebih siaga. Tidak memakan waktu lama, aku sampai di kediaman mama. Badanku masih terasa lemas. Ketika aku duduk, mama memberikan bulu landak serta tasbih di sampingku. Jangan banyak bicara mitos lagi. Baca ayat kursi buat penjagaan. Dan bulu ini jangan dibuang. Dengerin kata mama. Aku menuruti perkataan mama. Ibu hamil, itu baunya wangi. Jangankan makhluk kayak gitu, Mas aja suka sama baumu kalau lagi hamil, sekalipun kamu belum mandi, canda Mas Pras. Benar itu, kata mama membenarkan. Malam ini aku tidur bersama mama dan juga ketiga adikku. Sebelum aku tidur, mama membawaku ke kamar mandi agar ambil air wudhu.
kemudian melakukan adab-adab tidur. Namun pada saat kami semua hendak tidur dan Mama juga membaca adab-adab tidur, suara genting membuat Mama kaget. Ada suara erangan dan melompat di atas genting. "Jangan banyak gerak, baca ayat kursi banyak-banyak," suruhnya. Aku membaca berulang kali ayat kursi untuk penjagaan diri dan juga bayiku. Erangan itu semakin keras dan juga genting yang seperti dilompati. Abah keluar dari rumah untuk mengecek sesuatu. Astagfirullah. Abah mengambil sebuah colokan sembari membaca ayat suci Al-Quran. "Pergi kamu dari sini, kami tidak ada mengganggu kamu, jangan ganggu kami," usir Abah. Suara erangan itu semakin jadi. Abah juga semakin keras membaca ayat suci Al-Quran. Dan truk, Abah pingsan. Namun suara erangan sudah tidak ada lagi. "Abah," panggil Mama histeris. "Alhamdulillah Abah gak apa-apa, sempat shock juga, tapi Abah sudah membaik," kata Mama kepada salah satu anak angkat Abah yang datang berkunjung. Semenjak kejadian pingsan semalam itu, Mama jadi heboh dan orang pada bergantian datang ke rumah untuk melihat keadaan Abah. "Kuyang itu meresahkan sekali," seseorang berkata sambil berkacak pinggang. "Bagaimana caranya kita basmi orang itu ya? Gregetan rasanya," seseorang menimpali. Sudah, yang penting saya sama anak saya sudah membaik. Semoga kedepannya Allah selalu melindungi kami," kata Abah sambil bersandar di dinding beralaskan bantal. "Aku geram saja, Bah, bisa-bisanya muncul lagi makhluk itu. Tapi aku belum ada curiga sama siapapun. Kalian ada?" tanya seseorang agak tinggi besar. "Jangan suuzon dulu, yang penting kita jaga kuat rumah kita. Jangan sampai bolong ataupun kebohongan sama itu makhluk," ujar yang lain. "Betul itu, betul." Aku hanya memperhatikan mereka. Rupanya memang lagi marak masalah kuyang ini. Tapi tidak jarang juga ada yang gak percaya sama itu makhluk, yang katanya masih mitos. Padahal itu jelas adanya. Ya kayak aku ini gak percaya awalnya. Setelah kejadian itu, Abah selalu berkeliling rumah untuk menabur air sama garam dengan bacaan ayat kursi serta 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Dan malam pun menjadi lebih tenang. Tidak lupa kami selalu melantunkan ayat suci Al-Quran serta mendengarkan beberapa tausiah dari Abah. "Mei, jangan lagi bilang mitos-mitos kalau orang tua kasih tahu. Lagian emang bacaan ayat suci itu mitos? Menjaga diri itu mitos?" tanya Abah. "Iya Bah, Melisa gak lagi ngeyelan," kataku. "Intinya kalau mama kamu memberi sesuatu nasihat, jangan begini dan begitu, nurut saja. Selagi gak melanggar syariat. Dan kamu tahu kenapa setiap ibu hamil di Kalimantan kudu pegang bulu landak?" tanya Abah lagi. "Kenapa Bah?" "Kalau dia mendekat, kamu bisa menusuk dia dengan bulu itu. Lagian bulu itu biasanya sudah dibacakan ayat suci sama leluhur kita. Kita kan manusia juga, maksudnya masih bisa kita pegang. Kecuali sama hantu atau setan yang benar-benar kasat mata," jelasnya lagi. "Dan kamu tahu sama daun ruqyah atau bidara, itu bukan mitos, tapi memang Allah ada kasih kelebihan sama itu tumbuh-tumbuhan. Ada hal yang istimewa dari tumbuhan itu, seperti siwak dan lain-lain. Apa itu mitos juga?" Aku terdiam. Memang sih, beberapa hal yang dikaitkan dengan mitos biasanya memang untuk hal kebaikan, selagi gak musyrik atau sampai mendewakan hal tersebut. Keesokan harinya aku sedang menjemur bajuku serta adik-adik. Kami berbagi tugas, sedang Mama memasak dan adik-adik membersihkan kamar dan juga mainan mereka. Ketika aku lagi asik dengan pekerjaan rumah, ada tetangga baru. Mereka baru pindah sepertinya. Ada perlengkapan perabot rumah tangga diangkut oleh beberapa orang. Sepasang suami istri dan juga anak bayi. Sepertinya masih beberapa bulan. "Mah, aku mau main ke depan sebentar ya, ada tetangga baru." Mama hanya menoleh sambil mengangguk. "Jangan lama-lama dan jangan lupa pesan Mama." "Iya." Aku pergi ke tetangga baru itu. Mereka tampak romantis. "Assalamualaikum," sapaku. Sepasang suami istri itu menyembul di balik pintu rumahnya. "Waalaikumsalam," jawab mereka. "Saya tetangga sebelah Mas, Mbak, itu rumah mama saya.
kebetulan lagi hamil, jadi disuruh tinggal sama mereka dulu, kataku. Oh iya mbak, kenalin nama saya Mayang. Saya pindah dari rumah mertua. Biasalah, mertua sama menantu gak pernah cocok, jadinya minta pindah. Mayang berbicara sambil menimang anaknya. Masya Allah, masih bayi banget, pujiku saat melihat anaknya. Masih bayi merah, kemungkinan masih 2 bulan. Iya nih, sebenarnya belum boleh pindah sama mertua, cuma gak tahan dengan banyak pantangan di rumah mertua. Lebih baik sendiri daripada stres, tuturnya. Ya emang kalau melahirkan bukannya banyak pantangannya ya mbak? Wajah Mayang berubah drastis. Tapi kan gak usah dikaitkan sama hal mitos kali ah. Lagian ngapain juga tradisi kayak gitu masih dipertahankan di sini. Yang dijaga itu jangan sampai stres atau pikiran emaknya. Kalau terlalu banyak larangan dan pantangan, gimana mau happy? Keluhnya. Ada manusia yang lebih ngeyelan dibanding aku rupanya. Pasti mama bisa darah tinggi kalau punya menantu kayak dia. Ya pantas saja sih, mertua sama menantu gak akur. Dianya aja terlalu sombong kayak gini, batinku. Ya sudah mbak, semoga di sini betah ya. Kalau ada apa-apa bisa kabari kami ya, permisi. Aku berlalu meninggalkan mereka. Gak usahlah kamu bilang sama mama Neng. Lagian dia juga ngasih tahu baik-baik kok. Malah kamunya kayak mau gas gitu. Aku mendengar suara suaminya berbicara pada Mayang. Gak usah terlalu peduli deh bang. Aku stres juga kalau apa-apa dilarang. Buat apa sih pantangan-pantangan di sini? Mitos itu mah, seru Mayang. Duh, gedek sendiri aku lihatnya. Padahal mungkin mertuanya itu sudah baik hati, tapi dia sebagai menantu gak ada syukurnya sama sekali. Ya, ini jadi pelajaran berharga buatku. Gak lagi deh ngeyelan. Malah kenapa-napa yang susah siapa. Ketika waktu sudah menjelang maghrib, seperti biasa, aku, mama, adik-adik, dan abah sholat berjamaah. Kemudian melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran, serta memohon kepada Allah perlindungan agar dijauhkan dari mara bahaya, terlebih aku yang sedang mengandung ini. Namun pada saat kami mengaji, ada bau khas dari terasi. Sepertinya tetangga sedang membakar atau menggoreng terasi. Lah bah, kok maghrib-maghrib malah masak terasi? Kayak gak ada besok aja, ucap mama kesal. Coba kasih tahu tetangga sebelah itu, bahaya lo, apalagi ada anak kecilnya, tegur abah. Male ah, tadi aku cuma bilang kalau melahirkan banyak pantangan, malah dia marah-marah gak jelas mah. Mana bawa-bawa stres gitu, kataku sambil manyun. Mama pikir Melisa ini sudah paling ngeyel di antara kita. Rupanya ada yang lebih parah. Kesana bah, bisa-bisa mengundang lagi tuh, pinta mama. Abah bergegas pergi ke rumah tetangga. Aku mau ikut, tapi mama sudah melotot. Namun apa yang terjadi? Abah malah diomelin sama Mayang. Bahasanya kasar, bahkan sampai ke rumah kami. Ya sudahlah, mungkin dia memang lebih keras kepala daripada aku. Abah kembali dengan wajah sangat kusut. Iyalah, dimarahin sama tetangga gak ada akhlak gitu. Kok kesel sih jadinya. Biarin sudah, biar dia tahu rasa kalau dimakan sama kuyang, umpat mama. Jangan bicara begitu mah, gak bagus, gak baik. Bisa kembali ke diri sendiri loh. Ingat ucapan adalah doa, tegur abah. Mama cuma menutup mulutnya. Sudah pukul tengah malam ketika aku susah sekali tidur karena hamil yang semakin berat dan juga pegel di sana sini. Akhirnya aku hanya duduk bersandar di dekat mama. Tiba-tiba pintu digedor dengan keras. Aku panik, kubangunkan mama dan abah. Kemudian mereka mengintip jendela sambil bawa alat tempur seperti parang dan bulu landak yang tajam. Rupanya Mayang dan suaminya, wajahnya tampak panik. Siapa? Ucapkan salam terlebih dahulu, suruh abah. Duh, kita lagi panik om. Assalamualaikum, kata suaminya. Kemudian abah membukakan pintu. Tolong anak saya, kata suaminya sambil menangis, sedang Mayang tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.